Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali dalam pembahasan hadis Arba'in Nawawiyah atau Al-Arba'in Nawawiyah, hadis-hadis 40 yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas hadis yang ke-11 ya, dari Al-Arba'in Nawawiyah. Sebelum kita membahas hadis ini, ya, hadis yang ke-11 ini, marilah kita sama-sama membacakan suratul Fatihah, Ummul Quran, untuk muallif kitab, ya, muallif Al-Arba'in Nawawiyah, yakni Imam An-Nawawi. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in, wa khususan ila ruhi muallif Imam An-Nawawi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allahu bihi bi'ulumihi fid dharain. Amin. Berkata muallif kitab ini, semoga Allah memberikan kemanfaatan ilmu bagi beliau dan bagi kita yang membaca kitab ini di dunia dan di akhirat. Al-hadisu hadi asyarah, ya, hadis yang ke-11. An Abi Muhammadin Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi hadisu hasan sahih. Ya, hadis yang ke-11 ini, al-haditsu hadi asyar, ini hadis yang ke-11, diriwayatkan oleh Abi Muhammad, ya, Abi Muhammad, dari Abi Muhammad, bapaknya Muhammad, anaknya Muhammad namanya, ya, Al-Hasan bin Ali, ya, Hasan bin Ali, ya, namanya Abi Muhammad itu, ayahnya atau bapaknya Muhammad itu namanya Hasan bin Ali bin Abi Talib, ya, Hasan bin Ali bin Abi Talib, sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya. Hasan bin Ali bin Abi Talib ini merupakan sibti Rasulullah, yakni cucu Rasulullah, ya. Yang dimaksud Hasan di sini adalah Hasan bin Ali, ya. Hasan bin Ali adalah merupakan cucu Rasulullah. Wa raihanatihi radhiyallahu anhuma, ya. Dan Rasulullah menyayangi, ya, menyayangi Hasan bin Ali ini, semoga Allah meridhai keduanya. Ini meridhai Hasan, meridhai Ali bin Abi Talib, ya. Nah, jadi Hasan bin Ali ini merupakan cucu Rasulullah yang pertama dari buah hati atau pasangan Ali bin Abi Talib dengan putri beliau. Putri Rasulullah bernama Fatimatuz Zahra, ya. Fatimatuz Zahra. Ya, jadi Ali bin Abi Talib menikah. Ali bin Abi Talib ini merupakan sepupu Rasulullah, ya. Abi Talib ini saudara, ya, saudara sekandung dengan Abdullah, ayahnya Nabi Muhammad. Jadi
Ali bin Abi Thalib ini sepupu ya. Kalau dalam bahasa kita yang umumnya masyarakat Indonesia disebut dengan sepupu sekali ya. Ali itu dengan Rasulullah, dengan Nabi Muhammad itu sepupu sekali ya. Jadi Ali sepupu Rasulullah. Ali ini menikah dengan anaknya Rasulullah. Jadi paman sepupu menikah dengan keponakannya ya, keponakannya. Ali menikah dengan Fatimah Zahra. Ali ini merupakan orang yang pertama masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kita ingat cerita tentang hijrahnya Rasulullah, maka Ali ini yang menggantikan posisi tidur Rasulullah. Jadi Rasulullah pergi hijrah di waktu malam, kemudian Ali menggantikan di bawah selimut Rasulullah ya. Maka ketika rumah Rasulullah itu dikepung oleh Abu Jahal dan kroni-kroninya dan kawan-kawannya itu, maka ketika sampai di kamar Rasulullah, beliau buka selimutnya, ternyata Ali bin Abi Thalib, bukan Rasulullah. Nah, di sini yang meriwayatkan hadis ini adalah Hasan bin Ali ya. Ayahnya Ali bin Abi Thalib ini merupakan pasangan yang ideal ya di dalam Islam ya, pasangan yang dalam Islam. Jadi Ali ini sering nama Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra ini sering digunakan oleh orang untuk mendoakan pengantin ya. Pengantin misalnya doanya Allahumma alif bainakuma kama allafta Adam wa Hawa. Kemudian ada yang terakhir Allahumma alif bainakuma kama allafta Ali bin Abi Thalib wa Fatimah Zahra. Jadi dalam doa biasanya acara pernikahan walimatul urus, maka doa untuk pengantin itu salah satunya adalah berdoa bagaimana pasangan pengantin seperti pasangan Ali dengan Fatimah Zahra ya. Hasan Abi Muhammad ya, Hasan bin Ali ini Hasan ya. Hasan merupakan cucu pertama Rasulullah yang sangat dicintai Rasulullah ya. Bahkan Rasulullah dalam sabdanya menyebutkan bahwa Hasan adalah orang yang aku cintai ya, karena Allah ya. Hasan ini juga disebutkan di banyak riwayat bahwa beliau yang paling mirip dengan Rasulullah, yang paling mirip mukanya, parasnya dengan Rasulullah. Bahkan disebutkan bahwa Hasan lebih mirip dengan Rasulullah dibanding dengan Sayyidina Ali ya. Hasan ini dilahirkan sekitar tahun kedua atau ketiga Hijriah ya. Beliau lahir di Madinah ya, ketika Rasulullah sudah masuk periode Madinah. Artinya beliau bersama Rasulullah sekitar, kalau Rasulullah di Madinah 10 tahun, maka Hasan bin Ali membersamai Rasulullah itu sekitar 8 atau 9 tahun ya. Umur 8 atau 9 tahun kemudian Rasulullah wafat ya, masih muda sekali, masih kecil sekali. Berarti hadis yang diriwayatkan oleh anak-anak ya, diriwayatkan oleh anak-anak, karena usia Hasan ketika itu sangat belia sekali, sangat muda ya, sangat muda sekali. Hasan ini wafat sekitar tahun 50 Hijriah ya, usianya ketika itu 48 tahun. Jadi kepemimpinan Khulafaur Rasyidin selesai di masa Ali bin Abi Thalib karena dibunuh oleh Ibnu Muljam. Kemudian kekuasaan berpindah kepada Hasan. Hasan dibaiat sebagai pemimpin, tetapi ada kontra dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan ya. Akhirnya juga Hasan ini terbunuh, diracun karena diracun bahkan oleh istrinya sendiri ya, pada sekitar umur 48 tahun ya, umur 48 tahun ya.
Hadis ini diriwayatkan oleh Hasan bin Ali bin Abi Thalib sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala, dia berkata, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya menghafal, ya, saya mengingat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis da'ma yaribuka ila ma la yuribuka. Hadisnya pendek, tetapi hadis ini sebagai kaidah, ya, sebagai fondasi keislaman. Mungkin memang lumrah hadis ini diingat oleh Hasan karena usia Hasan ketika itu memang sangat belia, ya. Maka hadisnya pendek tetapi padat makna. Inilah yang disebut di dalam pengantar Imam An-Nawawi ini sebagai jam'ul kalim, ya. Jam'ul kalim itu hadis itu pendek, padat, singkat, ya, tepat, ya. Artinya dia bisa menyampaikan pesan, ya. Pesan walaupun dia ringkas tetapi dia padat akan makna. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka, ya. Kata Rasulullah, ya, yang diingat oleh Hasan bin Ali ini, da'ma yuribuka, tinggalkanlah apa-apa yang meragukan kamu, ila ma la yuribuka, ya, kepada apa-apa yang tidak kamu ragui, ya. Artinya tinggalkan yang meragukan, ya, berpindah kepada yang tidak ragu-ragu. Nah, ini penting ini. Hadis ini penting bahwa kita harus yakin. Di sini ada ilmu yakin, ya. Dalam usul fikih itu ada tingkatan yang paling besar 100% itu namanya yakin. Ya, yakin, kemudian ada 70%, 75% keyakinannya itu namanya zon, ya, zon. Jadi di sini zon. Kita harus pindah dari zon kepada yakin, ya. Atau di bawah dari zon, ya, syak namanya. Syak itu ragu-ragu 50% antara iya dengan tidak, ya, antara iya dengan tidak. Kemudian ada itu 50% atau 50-50, yaitu syak, ya. Kemudian ada yang paling rendah, ada namanya waham. Waham itu keyakinannya hanya 25%, sementara keraguannya ada 75%. Jadi artinya keraguannya itu lebih besar daripada keyakinannya. Nah, itu harus kita tinggalkan, ya. Tinggalkan keraguan, beralih kepada yang tidak ragu-ragu. Nah, hal ini penting juga di dalam sesuatu yang syubhat, ya, sesuatu yang syubhat, ya. Penting, kenapa penting? Karena ini ada di dalam keseharian kita, ya, keseharian kita. Kita contohkan, ya, misalnya di dalam sholat, misalnya kita sering ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ini perlu ini. Tinggalkan sesuatu yang ragu, kita pegang atau kita ambil, kita pedomani yang yakin. Kita yakin 3 rakaat, berarti harus kita tambah, ya, kita tambah rakaatnya. Jangan sesuatu yang ragu kita pegangi. Begitu juga ketika kita sudah berwudu atau belum, ya. Dalam pembahasan usul fikih ada lagi pembahasan tentang ini, tetapi ketika kita sudah ragu, maka lebih baik kita berpindah kepada sesuatu yang tidak meragukan, sesuatu yang yakin, ya. Nah, kita lupa misalnya, apakah ini sudah berwudu, apakah saya sudah berwudu atau belum. Nah, lebih baik berpindah kepada yang yakin, yakni berwudu kembali, ya. Maka seandainya memang kita belum berwudu atau batal berwudu, maka hal itu menjadi wudunya itu menjadi wajib. Kalau kita sudah berwudu kemudian kita lupa apakah kita batal atau belum, maka wudunya menjadi
sesuatu yang sunnah, yang dianjurkan. Ya, dianjurkan untuk berwudu kembali, tetap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dengan sesuatu yang syubhat. Sesuatu yang syubhat harus kita hindari. Misalnya juga banyak di antara kita mungkin tinggal, ada mahasiswa, ada santri, ada pelajar yang tinggal di asrama mungkin, ya. Mungkin ada di kamar mandi ada sabun atau apa lain sebagainya. Nah, itu sabun itu milik bersama atau bagaimana? Nah, itu hati-hati. Hati-hati karena ketika kita sudah memakai sesuatu yang lain, itu suatu perkara yang syubhat. Ketika kita memakainya dan itu bukan hak kita, maka itu menjadi sesuatu yang haram. Maka tinggalkan sesuatu yang meragukan itu, ya. Tinggalkan sesuatu yang meragukan itu kepada sesuatu yang halal. Ya, tinggalkan syubhat, maka berpindah kepada sesuatu yang halal, ya. Da'ma yuribuka ila ma la yuribuka. Berpindahlah dari sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Rawahu At-Tirmizi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wan Nasa'i dan Imam An-Nasa'i. Wa qala At-Tirmizi hadisun hasan sahih. Jadi menurut penilaian At-Tirmizi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. Di sini disebutkan bahwa Imam At-Tirmizi menilai hadis ini sebagai hadis yang hasan sahih. Jadi salah satu kelebihan dari kutubus sittah, ya, ada kutubus sittah itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud, An-Nasa'i, At-Tirmizi. Ini kelebihannya yang dimiliki oleh kitab At-Tirmizi, Sunan At-Tirmizi adalah beliau menyebutkan kualitas hadis dan kadangkala kuantitas hadis. Kalau ada di situ hadis ahad, beliau sebutkan hadis ahad. Kalau di situ hadis mutawatir, kadang dia sebutkan hadis mutawatir. Begitu juga dengan kualitas hadis sahih, hasan maupun dhaif, ya. Nanti kita bahas tentang hadis hasan ini. Hadis hasan sahih ini berarti kedudukannya di bawah sahih, tetapi di atas hasan, ya. Kedudukannya hasan sahih ini dalam bahasa kita disebut dengan hasan li zatihi, hasan li zatihi, atau di bawah dari, bisa juga dikelompokkan dalam sahih li ghairihi, ya. Begitu pembahasan hadis yang ke-11 ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita dapat meninggalkan sesuatu yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wala afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.